Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan membahas pertemuan pertama kita di mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Sebelum berbicara mengenai wirausaha atau entrepreneurs, ada baiknya kita berkenalan dan menyadari bahwa begitu pentingnya kita memiliki apa yang disebut tujuan hidup atau impian. Hal ini sangat penting ya ditekankan di awal kuliah kita agar kita semua memiliki semangat untuk berprestasi dan bersungguh-sungguh meraih impian. Karena sangat disayangkan bila seorang mahasiswa baru menyadari untuk apa mereka sebenarnya kuliah dan lain-lain setelah mereka lulus. Bahkan hal ini ditegaskan oleh seorang pakar pendidikan, Nasution ya, tahun 2009. Beliau menyatakan bahwa kebanyakan lulusan pendidikan menjadi pengangguran adalah akibat mereka tidak memiliki impian dan tidak bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Oleh karena itu, mari dalam kegiatan pertama kita di pertemuan pertama ini, mari kita membangun impian kita dalam rangka mengerti apa itu wirausaha, karena urgensi impian dalam hidup begitu mempengaruhi terhadap karakter setiap wirausahaan atau setiap wirausahawan. Wirausaha dan impian. Mari kita renungkan kata-kata ini. Kita adalah realita di masa kini, sejarah di masa lalu, dan di masa depan. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa mimpi-mimpi. Masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kata-kata itu barusan adalah keterkaitan antara impian dan wirausaha. Impian dan wirausahawan sangat berkaitan erat. Kemana Anda setelah kuliah? Pertanyaan ini sekilas singkat. Namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnadi terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia, ditemukan bahwa hampir 75% responden, yaitu yang terdiri dari mahasiswa dari 5 perguruan tersebut, bahwa mereka tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus kuliah. Hal ini tidaklah mengherankan jika setiap tahunnya akan selalu muncul pengangguran terdidik. Artinya pengangguran terdidik ini adalah pengangguran yang telah melewati akademik. Contohnya sarjana, yang bergelar sarjana, yang bergelar magister, bahkan yang bergelar doktoral. Jadi nggak aneh dan nggak heran jika setiap tahun akan selalu muncul pengangguran terdidik di Indonesia. Angkanya akan semakin membludak. Sakernas pada tahun 2010 mengemukakan fenomena ironis yang muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan menjadi pengangguran akan semakin tinggi. Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik, yaitu orang-orang yang telah mengecam pendidikan baik di bangku sekolah atau kuliah di Indonesia, adalah dengan menciptakan
lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker atau job maker, atau yang kita sebut wirausaha. Jadi, penciptaan lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang wirausahawan tidak serta-merta mudah untuk dilaksanakan. Para mahasiswa sekalian, kita survei kecil, rekan-rekan sekalian bisa survei di sekitar ya, bahwa kalangan terdidik memang cenderung menghindari pilihan profesi ini atau profesi wirausaha. Kenapa? Karena preferensi mereka terhadap pekerjaan kantoran lebih tinggi. Preferensi yang lebih tinggi didasarkan pada perhitungan biaya yang telah mereka keluarkan selama menempuh pendidikan dan mengharapkan tingkat pengembalian atau rate of return yang sebanding. Artinya, orang yang berpendidikan ini akan cenderung beranggapan bahwa saya harus kerja karena saya sudah mengeluarkan uang banyak untuk kuliah dan kerja saya harus di kantor. Nah, inilah preferensi mereka lebih tinggi ya, alasan ini ketimbang wirausaha. Nah, Ernani pada tahun 2010 dalam seminarnya mengungkapkan ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar keinginan mendapat pekerjaan yang aman. Mereka tak berani ambil pekerjaan berisiko seperti berwirausaha. Jadi orang yang terdidik atau orang yang mengecam bangku pendidikan itu kecenderungan untuk memilih berwirausaha sangat kecil. Nah, pilihan status pekerjaan utama para lulusan perguruan tinggi adalah sebagai karyawan atau buruh, dalam artian bekerja pada orang lain atau instansi atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji secara rutin, seperti jadi pegawai negeri sipil PNS, menjadi sekretaris di perusahaan, menjadi administrasi, dan lain sebagainya. Para mahasiswa sekalian, meskipun setiap tahun pemerintah membuka pendaftaran menjadi PNS, namun tidak dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka yang mendaftar mengalami kekecewaan karena tidak berhasil lulus. Peluang untuk menjadi PNS makin kecil lagi setelah pemerintah memutuskan penundaan sementara moratorium tambahan formasi untuk penerimaan PNS. Keterbatasan terserapnya lulusan perguruan tinggi di sektor pemerintah menyebabkan perhatian beralih pada peluang bekerja pada sektor swasta. Namun beratnya persyaratan ditetapkan terkadang membuat peluang untuk bekerja di sektor swasta pun juga semakin terbatas. Nah, kita sebetulnya sudah menyadari ya bahwa memang peluang-peluang itu sangat besar sekali gagal ya untuk bekerja. Jadi peluang-peluang untuk berhasil sangat kecil karena faktor-faktor tadi. Contoh kecil ya, bayangkan saja lulusan teknik informatika misalkan atau manajemen misalkan akan meluluskan berapa ribu dalam setiap tahun. Nah, tidak sebanding dengan peluang kerja yang dibutuhkan antara lulusan dan posisi yang diharapkan agar dia bisa bekerja. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan kerja dan jumlah dari calon tenaga kerja. Makanya peluang pengangguran akan semakin membludak. Nah, satu-satunya peluang yang masih sangat besar adalah bekerja dengan memulai usaha mandiri. Hanya saja jarang ditemuin ya seseorang sarjana misal yang ingin mengawali kehidupannya setelah lulus dari perguruan tinggi dengan memulai
mendirikan usaha. Kecenderungan yang itu seperti itu berakibat pada tingginya residu angkatan kerja berupa pengangguran terdidik tadi. Jumlah lulusan perguruan tinggi dalam setiap tahun semakin meningkat. Kondisi ini patut kita sadari bahwa tidak sebanding dengan peningkatan ketersediaan kesempatan kerja yang akan menampung mereka, seperti yang telah saya jelaskan di awal ya. Para mahasiswa sekalian, kecilnya minat berwirausaha di kalangan lulusan perguruan tinggi sangat disayangkan. Saifuddin tahun 2003 mengatakan bahwa seharusnya para lulusan melihat kenyataan bahwa lapangan kerja yang ada tidak memungkinkan untuk menyerap seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan perguruan tinggi mulai memilih berwirausaha sebagai pilihan karir. Mengingat potensi yang ada di negeri ini sangat kondusif untuk melakukan wirausaha. Nah, untuk memulai menjadi seorang wirausaha, teman-teman sekalian, setiap mahasiswa kita semua harus memiliki impian yang kokoh yang dibangun tidak dalam waktu singkat. Jadi urgensi impian ini semakin penting, mengingat resiko dari wirausaha ini tidaklah kecil. Bila mahasiswa tidak memiliki impian yang kokoh, bila kita tidak memiliki impian yang kokoh, maka sangat mungkin baginya untuk cepat menyerah. Padahal wirausaha salah satu kuncinya adalah tidak untuk sukses ya, tidak mudah menyerah. Nah, untuk tidak mudah menyerah itu harus dilandasi oleh impian yang kokoh, dan impian yang kokoh itu tidak serta-merta datang tiba-tiba. Impian ini harus dibangun dalam waktu yang tidak singkat. Oke. Setelah pertemuan ini, setelah pertemuan 1, nanti di pertemuan 2 kita akan masih membahas tentang impian wirausaha. Bagaimana sih impian untuk meraih sebuah impian? Bagaimana impian itu sebagai jadi motivasi kita untuk maju, sukses? Bagaimana menciptakan energi besar untuk berprestasi dalam impian? Kemudian bagaimana impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani, dan seterusnya. Nanti ada konsep be, do, have, suatu konsep di mana konsep ini diawali oleh melakukan atau be atau menjadi, bukan menuju. Nah, nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Terus kemudian bagaimana impian itu harus cerdas. Impian harus bersifat cerdas dan lain sebagainya. Terima kasih pertemuan kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Yang belum absen, dia absen dulu ya di sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.